Reputasi Marcel Radival alias Marcel Radival saat ini tidak hanya diakui sebagai pesulap dan praktisi hipnosis. Lebih dari itu, segala effort yang dilakukannya telah membuat dirinya ditasbihkan oleh netizen sebagai pemberantas dukun yang membodohi dan menyesatkan masyarakat. Beberapa waktu lalu saat berkolaborasi bersama Ustadz Faizar yang dikenal sebagai praktisi ruqyah syariah, Marcel hadir dengan penampilan yang bikin pangkling. Dirinya terlihat tak lagi menggunakan kostum berwarna merah plus wig merahnya. Pesulap merah kini tampak menggunakan gamis berwarna hitam lengkap dengan kain sorban yang menutupi bagian kepalanya. Karena penampilan itu, sejumlah warganet pun makin yakin jika sebenarnya pria asal Tangerang 27 tahun itu adalah ustadz yang sedang menyamar. Guys, yuk cari tahu apa saja petunjuk yang bisa membuktikan klaim jika Marcel adalah mubalik yang sedang menjalankan semacam misi rahasia. Dari latar belakang keluarga saja, Marcel ternyata tumbuh dalam lingkungan keluarga religius. Bukan orang sembarangan, ternyata pesulap merah bercerita bahwa kakaknya adalah seorang ustadz. Saat hadir di podcast presenter Arie Untung, Marcel Radival mengaku bahwa dirinya dulu sering ikut kakaknya dalam menghadiri kajian Islami. Kebetulan abang saya ustadz, diajak-ajak kajian-kajian. Abang ustadz ini? Abang saya ustadz, ketua yayasan. Tak heran, si pesulap merah kerap kali dijuluki dengan sebutan ustadz sejak masih duduk di bangku SMP. Lebih jelasnya, kakak Marcel Radival adalah seorang ustadz dan juga ketua Yayasan Radio 100% Dakwah yang berbasis di Bogor. Sepak terjang pesulap merah dalam membongkar berbagai trik perdukunan dalam dunia supranatural. Berkedok konten agama membuat banyak masyarakat terselamatkan dan gagal terjerumus dalam kemungkaran. Terkait hal tersebut, Kiai Haji Ahmad Bahaudin atau akrab dipanggil Gus Baha dalam kanal YouTube Ngaji Media menjelaskan tentang nahi munkar adalah al-intiha adil munkar. Hal itu berarti seorang yang menjalani nahi munkar adalah mencegah orang lain melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Hal tersebut serupa dengan yang dijalankan oleh pesulap merah yang membongkar penipuan praktik perdukunan. Dengan terungkapnya kedok dukun, orang yang awalnya berniat ingin pergi ke dukun untuk meminta tolong menyelesaikan masalah hidupnya, lantas mengurungkan niat karena mengetahui banyak penipuan dari para dukun. Tak hanya itu, mereka juga terselamatkan dari dosa syirik karena mensekutukan Allah dengan meminta tolong dukun sakti. Dukun pun terselamatkan karena tak bisa lagi membuka praktik perdukunan. Dalam setiap kesempatan, pesulap merah selalu menegaskan jika tujuannya membongkar kebohongan para dukun adalah demi mencerdaskan masyarakat Indonesia. Bahkan secara khusus dalam beberapa kesempatan, pesulap merah kerap mengutip ayat-ayat Al-Quran saat ditanya tentang dunia sulap dan perdukunan. Ayat Al-Quran yang, hai orang-orang beriman, masuklah Islam secara kafah. Nah di situ saya jadi. Ketika menjelaskan alasannya membongkar trik-trik perdukunan pun, pesulap merah beralasan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marcel mengaku sudah dititipkan pengetahuan oleh Allah tentang banyak rahasia perdukunan. Kalau saya nggak menyampaikan ini, saya khawatir di kehidupan selanjutnya Allah akan bertanya, kenapa gue sudah dititipin pengetahuan tentang rahasia perdukunan, tapi banyak masyarakat yang masih percaya dukun daripada Allah. Kalau ditanya itu, gue khawatir Allah akan benci sama gue, kata Marcel. Nge-share itu ke masyarakat, sampai masyarakat banyak yang percaya dukun daripada percaya Allah. Tidak sekedar berupaya mencerdaskan masyarakat dengan mengamalkan nahi munkar, Marcel juga mengedukasi audiens untuk menjauhi riba. Belajar dari pengalaman masa lalu, mantan driver online itu mengungkapkan bahwa orang tuanya pernah bangkrut karena riba. Akibatnya rumahnya harus dijual, hingga 7 unit mobil usaha rental ayahnya yang seorang purnawirawan Polri juga ludes dijual. Semua itu karena utang dan riba. Sampai di satu titik, keluarganya tidak memiliki penghasilan sama sekali. Marcel yang kala itu mengandalkan pemasukan dari profesi sulap, merasa tak cukup menafkahi keluarga. Jadi beneran guys, riba itu benar-benar di awal mungkin kelihatan happy, endingnya pasti habis. Ucap Marcel mengingatkan para pemirsa.
Dia juga kembali menegaskan bahwa dirinya benar-benar tidak akan mau bersentuhan dengan riba. Tak hanya banjir dukungan dari warganet setelah viral perseteruannya dengan Gus Samsudin, sokongan juga datang dari Ustadz Dery Sulaiman. Pesulap merah dan Ustadz Dery Sulaiman diketahui sempat bertemu membahas banyak hal, termasuk perseteruan Marcel dengan Gus Samsudin. Dalam pertemuannya tersebut, Ustadz Dery membahas konten-konten yang dibuat Gus Samsudin. Ustadz Dery Sulaiman beranggapan konten-konten yang dibuat Gus layak ditertawakan. Ia pun mengungkapkan bahwa Gus Samsudin lebih cocok sebagai pelawak. Saya lebih suka dia jadi pelawak gitu, betul. Menurut mantan gitaris grup band Betrayers tersebut, konten-konten Gus Samsudin justru dibutuhkan masyarakat lantaran isinya yang menghibur. Ustadz Dery juga mendukung apabila Gus ingin terjun menjadi artis, namun seraya mengingatkan agar tidak lagi menyinggung konten yang berkaitan dengan agama ke depannya. Belakangan drama perseteruan Marcel Radival versus Asosiasi Dukun Indonesia juga disorot oleh Majelis Ulama Indonesia. Dalam kanal YouTube-nya, pesulap merah mendatangi Wakil Sekretaris Fatwa MUI Pusat, Endang Mintarja, dan Ustadz Faizar. Menurut Abah Endang, langkah pesulap merah membongkar aksi penipuan berkedok agama sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah. Menurut Endang Mintarja, aksi yang dilakukan pesulap merah tersebut membantu membuka wawasan masyarakat mengenai praktik perdukunan yang mengatasnamakan agama. Pertama, menghilangkan paling tidak meminimalisir aksi-aksi penipuan berkedok agama, sulap, dan seterusnya. Tentu saja ini selaras dengan apa yang diupayakan oleh guru-guru kita, kiai-kiai kita agar umat lebih cerdas dan bijak, kata Abah Endang. Pimpinan Pondok Pesantren MBS Ki Bagus Hadikusumo menyatakan dukungannya terhadap pesulap merah untuk membongkar trik perdukunan yang mengatasnamakan agama. Yang tak kalah bikin takjub, dalam sebuah video yang belakangan viral, terlihat pesulap merah sedang mengaji di sebuah forum yang dihadiri pemuka agama. Dalam rekaman amatir tersebut tampak Marcel Radival tampil memakai penutup kepala layaknya pria Arab. Marcel lalu mulai melantunkan 5 ayat Quran, surat Al-Baqarah yang dibacanya dari ponsel. Lantunan ayat suci Marcel langsung mendapatkan reaksi positif orang-orang di sekelilingnya. Masya Allah, ucap mereka bersamaan. Ustadz Muhammad Faizar yang ada di sampingnya langsung memberikan 2 jempol untuk Marcel. Nah guys, video ini makin jelas memperkuat klaim jika Marcel Radival memang bukanlah salah satu dari 7 Hokage yang berkamuflase, tapi adalah mubalik yang sedang menyamar. Gimana menurut kalian?